Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya sendiri ya di channel New Galbay Pinjol. Kesempatan kali ini seperti biasa, teman-teman, saya mau bacain ini baru komentar dari Amin Kosasi. Bang, saya Galbay di Tunaiku, Julo dan Kredit Plus. Saya sudah tidak sanggup bayar lagi karena sudah tidak bekerja. Resiko yang saya tanggung ke depannya seperti apa? Apakah nanti saya dibawa ke jalur hukum? Oke, saya coba jelaskan, Kak, ya. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Oke, Kak, akan saya coba jawab ya. Sebenarnya saya bukan ahlinya soal hukum, hutang piutang, bukan, Kak. Saya juga sama seperti Kakak. Saya juga korban dari pinjol itu sendiri, Kak. Cuma saya di sini saya banyak cari tahu, cari baca dan lain-lain. Bukannya saya menelan kata-kata si DC pinjol, bukan. Kalau kata-kata si DC pinjol itu semua saya anggap sampah. Itu prinsip saya. Makanya sampai saat ini, sampai detik ini saya membuat video, saya masih fine-fine saja. Ya, saya jelaskan berkali-kali, saya bukan seorang motivator pinjol, bukan. Saya orang Galbay. Ya, jangan samakan saya sama YouTuber lain. Saya buat YouTube aja nggak bisa. Buat video aja hanya dengan modal handphone terus ngebacot kayak gini. Ngebacot pun berdasarkan keterangan saya sendiri, apa yang saya alami. Jadi saya ceritakan, tapi nggak apa-apa, Kak. Saya kasih tahu ya. Ini saya kutip dari CNBC Indonesia. Ini media online ternama, Kak. Ya, mendengar sejumlah orang yang terjerat hutang pinjaman online atau pinjol dan bisa tidak membayar. Namun apakah mereka bisa masuk penjara karena tak membayar hutang? Ini penjelasannya, Kak. Sebenarnya hingga saat ini belum ada ancaman penjara untuk masalah itu di Indonesia. Sejauh ini hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam layanan keuangan seperti pinjol dan perbankan. Itu hukuman yang biasanya diberlakukan, ya bisa dibilang slick OJK dan BI checking lah, seperti itu ya. Ada sejumlah masalah yang akan menjerat mereka yang terlilit utang pinjol. Untuk itu selain didorong meminjam di platform resmi, masyarakat juga diminta meminjam sesuai kemampuan membayar. Jadi konsekuensi yang paling terberat ya, kalau pinjolnya resmi seperti yang Kakak bilang itu, pinjol Kakak sendiri ini saya tahu pinjolnya pinjol resmi OJK semua. Ya, terdaftar resmi di OJK. Jadi konsekuensinya kayak Tunaiku, Kredit Plus. Tunaiku ada kolektor lapangan setahu saya, Kak, ya. Walaupun tidak semua didatangin gitu. Ada yang didatangin, ada yang tidak. Begitu juga Kredit Plus. Kalau Kredit Plus, saya jujur waktu saya tinggal di Batam, saya pernah jadi debt collector Kredit Plus itu sendiri. Ya, Kak, ya. Jadi saya tahulah Kredit Plus ada kolektor lapangan. Ya, konsekuensinya tidak ada. Tidak ada sampai ke jalur hukum. Kalau Kredit Plus biasanya kan dia mengkreditkan sebuah barang. Kemungkinan kalau barang itu masih ada dibalikin saja. Nggak masalah, walaupun ada cacat sedikit. Ya balikin saja, ini barangnya masih ada. Biasanya kalau Kredit Plus, kalau pengalaman saya, dia akan meminta barang yang Anda kredit, yang Anda cicil. Itu pengalaman saya, Kak, ya. Walaupun sih sampai di kantor barang tuh nggak diapa-apain. Yang penting saya nagih, saya dapat. Itu pengalaman saya dulu gitu, Kak. Untuk konsekuensinya lain, kalau sampai penjara itu tidak ada sama sekali, Kak. Setahu saya hukum hutang piutang itu adalah perdata. Perdata itu yang saya tangkap sedikit ya, saya ambil ringkasannya. Itu diselesaikan kedua belah pihak, antara si peminjam dan si pemberi pinjaman, diselesaikan secara baik-baik. Berapa kemampuan si peminjam membayar dengan dicicil atau gimana? Intinya musyawarah dan negosiasi di situ, seperti itu. Jikapun tidak ada kesepakatan, bisa terjadi sampai ke pengadilan, itu bisa, tapi tidak ada berujung sampai ke penjara, itu tidak ada. Dan nanti di pengadilan pun itu pihak pengadilan biasanya membebankan kepada si peminjam itu kemampuan membayarnya. Kalau Kakak mampu bayarnya sebulan seumpama 5.000 rupiah, ya itu yang Kakak bayarkan.
Makanya jarang urusan masalah pinjol itu sampai ke ranah seperti itu, ranah pengadilan atau tidak ada, sepertinya tidak ada, belum ada dan tidak pernah ada di Indonesia gitu. Kalau kakak bilang sampai ke penjara dan lain-lain, itu kan karangan cerita DC pinjol. Mereka cari makan dengan mengarang cerita dan menakuti kakak, menakuti Anda semua. Kalau nggak ngarang cerita, nggak nakut-nakutin, nggak makan, nggak bisa ngasih orang tuanya beras, ya. Jadi sudah-sudahlah lah, mereka itu yang DC-DC pinjol yang SMS, WA, email dan telepon sudah-sudahlah kayak masuk blokir, masuk blokir, masuk blokir, jangan dibaca. Sampah. Menemunuhin handphone Anda, menemunuhin isi otak kepala Anda sendiri, jadi sakit nanti. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa bermanfaat sedikit. Ya, jangan lupa dibantu di like, di komen, di subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.